selamat sore adik-adik. Sore, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kalian pada telah berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti penyuluhan singkat bersama saya, yaitu tentang gangguan menstruasi pada remaja. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Siti Asia, biasa dipanggil Ekra. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Kebidanan. Sebelum saya masuki materi, terlebih dahulu saya membagikan kuesionernya dulu, dan adik-adik mengisi sesuai dengan tanda pada kolom jawaban yang telah disediakan. Ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya lanjutkan menjelaskan materi. Mungkin sebelum saya menjelaskan materi, mungkin dari adik-adik semua ada yang tahu apa itu menstruasi? Baik, karena adik-adik belum mengetahuinya, saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Yang pertama, menarche merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentang usia 10-16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa pubertas sebelum masuk masa pubertas, sebelum memasuki masa reproduksi. Yang kedua, adik-adik, menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus yang menjadi bagian dari proses organ reproduksi wanita dalam persiapan kehamilan ini berlangsung secara alami. Yang ketiga, menstruasi yang normal, yakni rata-rata selama 21-35 hari. Yang keempat, gejala menstruasi terjadi hampir seluruh tubuh. Antara lain, adanya rasa nyeri di payudara. Yang kedua, sakit pinggang. Yang ketiga, pegal linu. Yang keempat, perasaan seperti kembung. Yang kelima, muncul jerawat. Yang keenam, dan perasaan lebih sensitif, mudah marah atau emosional, dan kadang timbul perasaan tidak sensitif. Yang kelima, gangguan menstruasi pada perempuan dapat berasal dari gangguan ketidakseimbangan hormonal yang tidak biasa lebih atau sedikit, dan permasalahan pada struktur organ reproduksi, yaitu adanya infeksi. Yang keenam, gejala premenstruasi sindrom atau PMS biasanya meliputi tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, sensitif, lekas marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, mengidam makanan, dan kadang terjadi perubahan suasana hati yang cepat. Yang ketujuh, cara mengatasi PMS yaitu adik-adik mengonsumsi makanan seperti sayur, buah, dan biji-bijian, olahraga setidaknya 30 menit sehari, istirahat yang cukup, hindari mengkonsumsi garam yang banyak, kafein dan alkohol secara berlebihan, mengkompres area perut dan punggung dengan air hangat, mandi dengan air hangat, dan minum obat pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Yang kedelapan, adik-adik, tidak menjaga kebersihan saat menstruasi, yaitu dapat menyebabkan seorang mudah terkena infeksi kelamin. Yang kesembilan, dysmenorrhea adalah nyeri selama adik-adik menstruasi yang ditandai dengan rasa kram di bagian bawah perut. Yang ke-10, cara mengatasi dysmenorrhea yaitu kompres menggunakan air hangat yang disimpan di dalam botol, minum air hangat, dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Mandi dengan air hangat, istirahat yang cukup, dan olahraga secara teratur. Yang 11, menorrhagia adalah darah keluar secara berlebihan. Menstruasi ini terjadi 5-7 hari. Yang ke-12, cara mengatasi menorrhagia adalah yaitu minum banyak air putih 8 gelas per hari, minum
nutrisi seperti konsumsi vitamin C. 13. Amenorrea adalah menstruasi berturut-turut selama 3 bulan. Cara mengatasinya adik-adik yaitu dengan cara mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan. 14. Hipomenorrea adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih normalnya yaitu lebih dari 8 hari. Cara mengatasinya adik-adik yaitu dengan mengganti pembalut kurang lebih 5-6 kali per hari. 15. Oligomenorrea yaitu siklus menstruasi yang berlangsung lebih dari 35 hari. Tanda dan gejalanya lebih dari 35 hari tanpa menstruasi. Yang kedua, siklus haidnya tidak teratur. Yang ketiga, periode menstruasi yang lebih ringan dari biasanya. Cara mencegahnya yaitu membatasi makanan yang tinggi gula untuk menurunkan dan mencegah peningkatan kadar gula darah. Menjaga berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi seimbang, serta rutin berolahraga dan berkonsultasi ke dokter segera jika mengalami siklus menstruasi tersebut. 18. Polimenorrea yaitu kondisi di mana siklus haid terlalu pendek atau terlalu sering yaitu kurang dari 21 hari. Yang terakhir, tanda dan gejalanya seperti keputihan, gatal pada area vagina hingga sensasi panas saat buang air kecil. Cara mengatasinya yaitu adik-adik menghindari stres dan depresi dan menjalani pola hidup sehat dengan melakukan olahraga secara teratur dan menerapkan makanan yang sehat. Baik adik-adik, itu saja materinya. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau adik-adik sudah mengerti, saya akan membagikan lagi kuesionernya. Apakah adik-adik betul-betul sudah mengerti atau belum? Baik adik-adik, demikian saja materi dari saya. Terima kasih banyak karena kalian telah meluangkan waktunya berkumpul bersama saya di tempat ini pada sore hari ini.